Bayangkan kamu tinggal di Jakarta, dan dalam 1 detik, sudah berdiri di depan Menara Eiffel. Tanpa pesawat, tanpa paspor. Seketika. Inilah dunia jika manusia bisa teleportasi. Tapi, apakah semuanya akan jadi lebih mudah? Atau justru berbahaya? Teleportasi adalah kemampuan untuk memindahkan objek atau manusia dari satu tempat ke tempat lain tanpa melewati ruang fisik. Dalam fiksi ilmiah seperti Star Trek atau Jumper, teleportasi terlihat canggih dan menyenangkan. Tapi di dunia nyata, sains punya versinya sendiri. Faktanya, teleportasi kuantum sudah dilakukan. Pada 2017, ilmuwan Cina berhasil mentransfer informasi partikel ke satelit luar angkasa menggunakan fenomena quantum entanglement. Tapi ini bukan memindahkan benda fisik, hanya informasi. Jika manusia bisa teleportasi, maka sistem transportasi dunia akan runtuh. Bandara, kereta, mobil, semuanya akan jadi sejarah. Tidak ada lagi kemacetan, tiket mahal, atau jet lag. Tapi bagaimana sistem kerja alatnya? Haruskah tubuh kita diurai jadi data, lalu dikirim dan disusun ulang? Lalu, apakah hasilnya tetap kita? Dalam dunia teleportasi, batas negara hampir tak relevan. Warga bisa pindah dalam sekejap kemana saja. Bisnis logistik dan penerbangan akan kolaps. Tapi ekonomi global juga bisa meroket karena efisiensi ekstrim. Toko di Tokyo bisa mendadak penuh pelanggan dari Brasil. Tapi, apa gunanya visa dan paspor jika semua orang bisa muncul di mana saja? Apakah kejahatan lintas negara akan meledak? Border security bisa lumpuh. Bayangkan, penjahat muncul di ruang kas negara lalu hilang sebelum sempat ditangkap. Teleportasi juga akan mengubah cara kita bersosialisasi. Tidak ada alasan untuk telat kerja. Tidak ada alasan untuk gak bisa pulang kampung. Tapi juga, tidak ada batas antara privasi dan pelarian. Hubungan antar manusia bisa jadi dangkal. Karena semua terlalu instan. Nilai, perjalanan, dalam hidup bisa hilang. Dan, apakah orang akan makin kesepian jika semua bisa pergi kapan saja? Teleportasi bukan tanpa risiko. Jika tubuh diurai menjadi data, lalu disusun ulang. Apakah kesadaran kita ikut berpindah? Atau hanya replika? Siapa yang bisa menjamin kita tetap kita? Apa yang terjadi jika terjadi error? Atau jika dua orang teleport ke tempat yang sama bersamaan? Atau jika teleportasi digunakan untuk perang dan penculikan? Dalam sejarah teknologi, tiap kemajuan selalu diiringi ancaman baru. Dan teleportasi mungkin akan menjadi teknologi paling berisiko sepanjang masa. Tentu saja, teleportasi juga menyimpan harapan. Pertolongan medis bisa secepat kilat. Bantuan kemanusiaan menjangkau daerah terpencil. Pendidikan, pertukaran budaya, dan koneksi manusia bisa menembus jarak. Dunia bisa menjadi satu desa besar tanpa batas geografis. Tapi dengan kekuatan besar, kita harus bijak dalam menggunakannya. Teleportasi bukan hanya soal teknologi. Ini soal identitas, moralitas, dan masa depan umat manusia. Mungkinkah kita siap untuknya? Kadang, justru dalam keterbatasan kita belajar arti sabar, perjuangan, dan makna perjalanan. Jika suatu hari teleportasi hadir, semoga kita cukup bijak untuk tidak kehilangan arah. Teknologi besar memerlukan tanggung jawab yang besar.